Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Sehat ya? Baik, alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita bersama-sama berdoa dulu dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat ridho dari Allah dan menjadi bekal kebaikan kita, menjadi bekal nanti kita ketika ada di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Seperti biasa, saya akan melakukan absensi untuk kalian. Khawatir ada yang belum masuk ini. Ahmad, Fira, Fatah, Zafir. Oh iya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang materi menyolati jenazah. Masih ingat rukun-rukun jenazah? Rukun-rukun menyolati jenazah? Ya, oke. Jadi yang pertama adalah niat, terus yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah, yang keempat adalah sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim ila akhirih. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca doa untuk si mayit. Yang selanjutnya adalah membaca doa untuk kaum muslimin. Yang terakhir adalah assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum saja ya, tapi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang mengubur jenazah. Jadi kalau jenazah sudah disolati, hal yang selanjutnya dilakukan atau hal kewajiban yang selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Oke, mulai dari mengiringi jenazah sampai ke liang lahat. Oke, saya bacakan tujuan pada pembelajaran hari ini adalah kalian harus mampu memiliki sikap rasa peduli dan harus mampu bisa bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sekitar kalian untuk mengurus jenazah. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah kalian harus mampu menguraikan tata cara menguburkan jenazah. Jadi jangan sampai jenazah ada meninggal kemudian udah sakarepnya dikubur. Bukan seperti itu. Ada syarat sendiri melalui ajaran Islam. Oke, tujuan yang selanjutnya adalah kalian harus mampu menyimpulkan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam mengubur jenazah. Yang selanjutnya adalah kalian harus mampu mempraktikkan proses tata cara menguburkan jenazah berdasarkan syariat Islam. Dan yang terakhir, ini yang gak kalah penting, kalian harus mampu menguraikan hikmah dan manfaat yang kalian ambil setelah kalian belajar menguburkan jenazah ini. Adapun teknik yang Pak Guru lakukan, teknik penilaian, yaitu menggunakan observasi. Nah, observasi ini ada dua. Jadi yang pertama observasi sikap. Nanti kalian ketika Pak Guru bentuk diskusi, Pak Guru akan keliling, saya akan menilai sikap kalian bagaimana ketika dalam diskusi, apakah kalian hanya duduk-duduk saja atau membantu temannya untuk menemukan solusi dari masalah yang diberikan. Observasi yang kedua adalah keterampilan, observasi keterampilan, yaitu ketika kelompok kalian mempresentasikan bagaimana hasil presentasinya, bentuknya seperti apa. Nah, nanti kita akan observasi. Dan yang terakhir adalah instrumen tulis atau tes tulis. Adapun sintak atau langkah-langkah dalam pembelajaran ini, yang pertama ada stimulus. Pak Guru ini menggunakan discovery learning. Yang pertama adalah stimulus, yang kedua adalah problem state, yang ketiga adalah data koleksi atau mengumpulkan data, kemudian yang keempat adalah memproses data,
yang kelima adalah memverifikasi data, dan yang terakhir adalah generalisasi atau memberikan sebuah kesimpulan. Baik anak-anak, untuk mempermudah kalian dalam memahami materi menguburkan jenazah, kita simak video berikut. Namun sebelumnya, yang perlu kalian lakukan ketika kalian menyimak video, yang pertama kalian harus mencatat hal-hal penting yang kalian temukan di dalam video. Yang kedua, kalian jika ada ada pertanyaan atau ada suatu istilah yang belum kalian bisa pahami, maka juga dicatat. Nanti kita akan bahas bersama. Baik, saya akan coba mengangkat satu pertanyaan yang dari kalian ya. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Oh ya, Vira, mana? Oke, pertanyaan yang dari Vira ini tentang materi kontekstual ini memang terjadi di sekitaran kita. Nah, setelah menguburkan jenazah, kemudian kiai atau ustadz siap untuk menalkini mayit, dan ternyata sebelumnya kiai itu berpidato dan menyampaikan bahwa jika jenazah tersebut memiliki tanggungan berupa hutang, itu bisa menghubungi keluarga yang bersangkutan. Terus yang kedua, kiai itu juga menyatakan bahwa menyaksikan, minta disaksikan, saksien atau saksikan bahwa mayat ini, bahwa jenazah ini atas nama si fulan ini adalah orang yang baik, orang yang ahli ibadah. Semuanya disaksikan dengan baik. Nah, sedangkan pertanyaan tadi kan tidak ada dalam video kan ya? Tidak ada. Nah, menurut kalian apa jawabannya? Boleh apa enggak itu? Baik atau tidak? Oh iya, bagus. Nah, ternyata antusias kalian berarti banyak ya, banyak jawaban kalian. Nah, untuk membuktikan dari jawaban-jawaban kalian itu, ayo, Pak Guru akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi hipotesa yang kalian kemukakan tadi, hipotesa itu pendapat sementara. Pendapat kalian itu tampung dulu, kemudian nanti kita akan bahas dasar daripada hipotesa itu benar atau tidak. Nah, jadi ayo kita akan bentuk kalian, Pak Guru akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Itu sampai 1 dan 3 ya. 1, 2, 3. Semuanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah dapat kelompok semua ya. Oke, terdiri dari 3 kelompok. Tugasnya adalah ini. Nah, jadi Pak Guru telah membagikan LKPD untuk kalian. Nah, nanti LKPD itu, lembar kerja itu, lembar pemasaran itu kalian bahas di kelompok kalian masing-masing. Namun sebelumnya, yuk kita literasi lagi. Coba kita buka halaman buku halaman 188 ya. Yang bagian menguburkan jenazah. Oke. Saya kasih waktu 5 menit untuk baca anak-anak ya. Nah, sudah selesai ya. Baik, coba bandingkan dengan LKPD yang kalian pegang. Apakah kalian sudah menemukan jawaban setelah kalian membaca modul halaman 188 tadi? Apa sudah menemukan jawaban? Oke, kalau belum, saya persilahkan untuk mencari dari sumber lain, dari internet, kemudian dari buku yang relevan, misalnya kitab fikih ya, kemudian buku-buku karangan siapa, pokoknya dimanapun kalian mendapatkannya, diambil, kumpulkan banyak informasi, kumpulkan banyak data, nanti disatukan bersama kelompoknya ya. Ini namanya mengolah data nantinya. Setelah kalian mendapatkan data yang bersumber dari internet, kemudian dari buku ajar atau juga buku-buku lainnya yang relevan seperti kitab dan lain sebagainya, selanjutnya tugas kalian adalah mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi dan siap untuk disajikan. Jadi nanti
setiap kelompok ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan menggunakan PPT ya, PowerPoint, dengan menggunakan PowerPoint. Baik anak-anak, sudah selesai semua kerja kelompoknya ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Oke, kelompok 2 ya. Nah, sebelum kelompok 2 berpresentasi, kelompok 1 dan kelompok 3 itu memberikan tanggapan, menyanggah, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan. Itu ya. Dipersilahkan kelompok 2. Ya. Setelah Pak Guru memperhatikan hasil presentasi kerja kelompok kalian, saya memberikan apresiasi yang besar karena saya mengakui presentasi kalian cukup lumayan ya dan bagus menurut saya. Jadi berasal dari berbagai sumber, dan tepuk tangan untuk anak-anak semua. Baik anak-anak, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, atau tadi masih ada pertanyaan yang belum dijawab oleh kelompok pada saat presentasi. Oh iya, ada ya. Ya, ada yang mau menjawab? Oke. Jadi pertanyaan dari Vira tadi ya, Mbak Vira tadi adalah bagaimana ketika ada mayit atau jenazah sebelum ditalkin itu kiainya mengatakan saksikan bahwa orang ini adalah orang baik, saksikan bahwa orang ini adalah orang yang ahli ibadah. Nah, terkait dengan itu pernah ada suatu ketika Rasulullah ikut mengiringi jenazah. Kemudian Rasulullah mendengar ada orang yang mengatakan, wah ini adalah orang yang baik, ini adalah orang yang baik. Maka Rasulullah syahidtu, maka Rasulullah mengatakan saya menyaksikan. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah juga mendengar ketika mayit itu lewat, jenazah itu lewat, ada yang mengatakan bahwa oh ini orang jelek atau ini kurang baik. Rasulullah juga mengatakan syahidtu. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa saya menyaksikan. Jadi semua yang menjadi persaksian yang hidup itu membantu membenarkan atau mengklaim bahwa jenazah ini adalah orang yang baik. Setelah semua materi langkah-langkah telah kita lalui anak-anak, ayo kita bersama-sama kita dapat menyimpulkan kan ya? Oke, ayo kita simpulkan bersama-sama. Apa saja kesimpulan pada materi hari ini? Ya. Terus apa lagi? Ya. Masih ada lagi? Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama yang sedang kita pelajari adalah kesunahan dalam menguburkan jenazah, mulai dari mengiringi jenazah sampai di di kuburan, kemudian diletakkan di kuburan, kemudian menurunkan jenazah sampai menalkin jenazah dan mendoakan. Oke, yang selanjutnya adalah tata cara menguburkan jenazah. Waktu menguburkan jenazah. Jadi ada 3 waktu oleh Rasulullah sebaiknya itu dihindari. Bukan hanya pada menguburkan jenazah, namun juga kita juga dilarang untuk sholat mutlak, sholat tanpa sebab ya. Sholat mutlak itu sholat tanpa sebab. Jadi kita dilarang pada 3 waktu oleh Rasulullah, yaitu pada terbitnya fajar, kemudian pada matahari persis di tengah, kemudian pada saat matahari akan tenggelam. Jadi waktu subuh, waktu masuknya subuh, atau pada waktu masuknya duhur, pas masuk duhur, atau pas masuk maghrib. Jadi pada saat-saat itu, pada 3 waktu itu dilarang untuk menguburkan jenazah ya. Oke, yang selanjutnya yaitu seperti yang dikatakan Khoir tadi, kita mendapatkan pahala yang besar. Kita mendapatkan pahala yang besar. Bahkan oleh Rasulullah digambarkan 2 kali besarnya daripada gunung Uhud ketika kita mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Oke,
Yang selanjutnya apa? Iya, betul. Rasa solidaritas, rasa empati, dan rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Oke, apalagi? Ya. Iya, betul. Jadi mengingatkan kita tidak akan hidup terus. Mengingatkan kita bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Materi ini sangatlah penting. Kenapa? Karena materi ini adalah materi kontekstual dan selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ada yang meninggal, kita nggak bingung, karena kita sudah mempelajari tentang tata cara menguburkan jenazah. Oke. Demikian, mungkin ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Ya. Oke, baik. Kalau nggak ada, ayo kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan tadi, apa yang kita pelajari tadi menjadi bekal yang manfaat untuk kedepannya nanti. Dan jangan lupa, kita hidup masih diberi kesempatan untuk hidup, jadi berbuat baiklah kepada sesama. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Demikian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.